Masalah barunya diperjelas, Pak Hasyim Asy'ari, masalah barunya diperjelas. Kan kalau begini rakyat bisa jadi makin curiga, Pak. Guys, alhamdulillah gua dapat endorsan nih ya. Gua kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng, bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepom-nya juga nih. No, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang rasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget. Punya pas ini pedasnya. Langsung ya. Nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk konten seperti biasa jangan lupa ya nih, jangan lupa nih masuk Babeldo Suara Kebenaran dan di subscribe di sana. Kalian subscribe channel ini, jaga-jaga kalau channel utama ini terjadi apa-apa, tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan channel utama ini ya guys. Oke, ini kali ini berita, kita masuk ke berita guys. Ada berita nih. Selain ya. Menurut kalian mengapa KPU RI melarang memfoto dan video di bilik suara? Jadi KPU ini ngeluarin aturan, ya gue nggak paham juga kenapa aturan ini. Nggak boleh kita memfoto dan memvideo suara kita sendiri gitu. Loh, itu hak kita. Yang namanya rahasia ya bener rahasia suara kita. Nah, tapi kan rahasia itu pegangan kita, terserah kita mau kasih tahu ke siapa. Ya kan, siapa yang mau tahu, karena itu bisa buat jadi bukti gitu bahwasanya nanti tiba-tiba terjadi apa-apa kita nggak punya bukti gitu. Itu kalau menurut gue, ya kan, sampai minum gelas kopi yang habis gue, ya itu jadi bukti kita. Gue jadi curiga, makin curiga sama KPU, makin nggak percaya KPU lah. Aneh-aneh ini beritanya nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. KPU bolehkan bawa HP saat pencoblosan, tapi tak izinkan foto dan video. KPU bolehkan bawa HP saat pencoblosan, tapi tidak bolehkan foto dan video. Ayo. Setelah beberapa waktu lalu muncul rumor jika penyelenggara pemilu melarang untuk membawa HP, KPU akhirnya angkat suara. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa warga boleh membawa handphone saat mencoblos. Warga boleh membawa tapi nggak boleh di foto dan video. Apa maksud? Surat di bilik suara pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Hal tersebut disampaikan Hasyim Asy'ari di kantor KPU Jakarta Rabu 31 Januari kemarin. Ayo.
Namun, warga tak boleh merekam atau mengambil foto saat proses pencoblosan di bilik suara. Kenapa ya? Kenapa nggak boleh merekam atau mengambil foto? Itu kan bisa jadi bukti. Kenapa ya? Heran juga gue, kenapa KPU? Woi, KPU aturannya aneh-aneh KPU. Kan namanya hak langsung umum bebas rahasia itu kan tergantung kita mau sampaikan apa enggak gitu, dan itu kan bisa buat bukti. Ini kan era keterbukaan. Hashim mengingatkan, salah satu asas pemilu adalah rahasia dan pilihan seseorang juga harus dirahasiakan. Iya, benar. Dirinya mengatakan, perbuatan merekam dan memamerkan pilihan dalam pemilu dapat menimbulkan masalah baru. Lah, Imbauan ini juga ditujukan bagi semua anggota tim kampanye dan pemilih, baik di dalam negeri maupun luar negeri. loh, masalah barunya diperjelas Pak Hashim Asyari, masalah barunya diperjelas. Kan kalau begini rakyat bisa jadi makin curiga Pak. Nggak boleh foto video, kalau ada kecurangan tiba-tiba kertasnya ada apa-apa di dalam. Kan bisa saja Pak. Kan sudah ada itu bukti-bukti. Yang kertas suara ternyata sudah ada tercoblos, itu kan ada Pak. Ya, kalau nggak di foto, nggak di video gimana buktinya Pak? Kok aneh-aneh? Ini mudah-mudahan tim Amin bisa minta penjelasan dong ini. Aneh banget aja, beneran lo aneh lo, serius bisa begitu ya? Udah kita lihat apa nih komentar netizen di sini nih? Apa komentar netizen di sini? Sebelum kita ke Instagram, jangan lupa subscribe dulu nih, Babe Aldo Suara Kebenaran. Jangan lupa subscribe dulu, Babe Aldo Suara Kebenaran. Udah kita ke Instagram yuk, let's go. Oke guys, kita udah di Instagram gue nih ya. Nih, menurut kalian mengapa KPU RI melarang memfoto dan video di bilik suara? Berikan komentar terbaik. #curang kita perang. Tuh. Sudah menyadari akan kalah. Salam perubahan lawan kecurangan. Iya. Aneh-aneh. Kita makin curiga ini akan curang. Lihat no. Sama banyak yang sepaham sama gue nih. Akankah ada Aris Budiman jilid 2? Ini sekarang kalau buka-bukaan semuanya makin kacau ini. Sayangnya aja nggak ada buka-bukaannya. Nggak ada. Takut kecurangan tersebar luas. Ramein dah di TPS. KPU takut kalah sama asam sulfat. KPU takut asam sulfat kalah. Nah tuh ada lagi. Asam sulfat kalah takut ya. Kan bos ya. 100. Aturan ini juga ada di tahun 2019 kali. Memang iya ada. Ketua KPU-nya masih hidup nggak? Harus kalah titik, nggak pakai koma. Ditanya no. Amin aja dulu. Yes, semangat perubahan. Iyalah. Ini, aduh, rada gimana gua dengar berita ini, gua rada gimana. Kalau kalian gimana? Selagi kotanya masih terbuat dari kardus yang digembok, kecurangan itu pasti akan terjadi. Banyak dah, bukan kardus digembok, sayang kardus di kabel tis. Ini kardus di kabel tis. Anda semua pemilih di TPS seluruh Indonesia yang coblos Amin bisa memfoto surat suaranya kemudian dikirim via aplikasi di mana akan cepat didata dan ditabulasi real time. Itu SDM kita belum mampu. Lihat dulu Kemenkominfo-nya siapa, Kemenkominfo-nya siapa lagi. Boleh nih biar bisa jadi rekap data yang real KPU RI. Nah, yuk. Oh, jadi pejabat disuruh rekam hasil coblos nggak milih dia habis. Loh, maksudnya apa? Pokoknya bebasin aja gitu, mau nggak harus. Ya, cuman kan ini kan dikasih kewajiban gitu. Karena kertas di pencoblosan sudah dicoblos duluan oleh penguasa. Bisa nggak tuh? Ya kan? Ada nggak kemungkinan begitu? Tuh. Kalau sudah coblos dia lagi 2 calonnya biar nggak sah. Mantap. Rugi kalau nggak sah, kita yang pemilih yang suara kita hilang. Ya kan?
Larangan adalah perintah, mendingan selfie dah di balik bilik suaranya. Selfie nggak tuh? Tetap foto tapi jangan upload atau share untuk koleksi pribadi aja. Bisa juga tuh, ide bagus tuh. Ini ide bagus nih. Ya tetap aja foto tapi untuk koleksi pribadi gitu. Jangan di-share. Babe, kalau sebelum masuk bilik coblos boleh nggak kita buka kertas suara di depan KPPS dulu, khusus untuk kertas suara capres biar ketahuan mana yang sah atau udah dicoblos. Wallahualam, ini keren juga nih. Ide bagus nih, ide bagus ya. Dicek dulu kertas suaranya, ya kan? Iya guys, kalian cek dulu guys kertas suaranya. Atau kalau sudah masuk dalam bilik, kalian buka kertas suaranya itu terus ada yang nggak salah, langsung kalian protes gitu. Ini sudah tercoblos, langsung protes di tempat. Iya, idenya bagus sekali, brilian itu. Harus dicek dulu, pastikan kertas suaranya tidak rusak atau sudah tercoblos di hadapan petugas KPPS. Bila rusak atau sejenisnya bisa ditukar yang baru ke petugas. Nah, benar. Iya, cek dulu dah kalau begitu ya. Cek dulu, periksa. Atau kalau udah masuk nih, nggak boleh periksa di depan. Di dalam bilik suara, terus kalian lihat ini sudah tercoblos, protes di depan. Nanti kalau dibilang loh, ini udah masuk, nggak bisa, saya nggak boleh foto video, ya kan? Ini udah tercoblos, saya tukar, ramein di depan. Kalau di depan kan, di depan bilik suara masih boleh foto video ya, boleh, iya. Jadi kepikiran kalau seandainya KPU RI benar fair, dibuat aturan foto selfie saat mencoblos dan setelahnya masyarakat kirim bukti selfie tersebut sebagai bukti laporan. Bukti selfie yang masuk langsung terhitung dengan jumlah otomatis by sistem yang nantinya bisa disesuaikan juga dengan jumlah surat suara. Ini sih menurut saya pribadi ya. Ini ide bagus, cuman SDM-nya kan ada daerah-daerah terpencil. Gue masih nemuin itu yang nggak ngerti caranya selfie, ibu-ibu yang nggak ngerti, ya kan, pemilih lansia yang kagak paham. Ribet, walaupun bisa ribet ya. Yang ngasih cepet juga bisa minta bukti kalau lu udah nyoblos dia. Iya sama. Bagus berarti, bagus. Pilihan seseorang harus dirahasiakan. Jokowi aja kagak main rahasia-rahasiaan. Iya, makanya itu. Jokowi udah gak rahasia-rahasiaan, rakyat disuruh rahasia. Ya kan? Jokowi udah, aduh. Takut ketahuan curang, beb. Wah, gue babe bukan beb. Ya, gue babe, belum beb, gue masih magang. Agar lebih kelihatan demokrasinya daripada kerajaannya. Sanji. Karena perintah Tuhan yang nunjuk ketua KPU-nya, semoga tahun ini hati rakyat kebanyakan bersatu, politik dinasti segera hancur. Amin, amin. Amin dah. Amin aja dulu. Nanti nggak bisa curang dong, Beh. Nah. KPU RI, bawah jadi curang kita perang. Plan, iya, plan KPU. Beneran rakyat jadi curiga. Musnahkan manusia-manusia zalim, musnahkan. Kecurangan akan terulang kembali. Nah, ini Timnas Amin harus prepare banget, Timnas Amin. Harus prepare banget. Bodoh aman, gak peduli gue. Sorry ya. Mau foto kayak video kayak yang penting 01. Iya, mudah-mudahan deh aman. KPU RI udah gak netral seperti 2015 dan 2019. Baru tahu loh. Baru tahu. HP kira sendiri. Urusan apa mereka? Oh, HP kita sendiri. Urusan apa mereka mau larang-larang buat foto apa video? Kalian aja surat-suara digital kalau nggak suruh buat waktu coblosan tengah malam biar kagak ada yang tahu sekalian. Kayak lagi buat putusan yang menyengsarakan rakyat. Iya bisa juga gitu. Iyalah. Ya guys, intinya dengan keputusan KPU yang seperti ini itu membuat kita semakin curiga nggak sih sama KPU? Ini membuat kita makin curiga. Kita ingetin aja buat KPU dan semua penyelenggara, jangan curang, karena curang kita perang, gitu. Gua Bapak Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.
Walhafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan curang ya KPU ya. Yang adil-adil aja ya. Yang jujur-jujur aja ya. Ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gua dapat endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis. Itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya.